Oke guys, sekarang sedang proses finishing untuk di bagian bata roster dan di bucket shower. Kemarin ini udah diselesaikan untuk bata rosternya dan kita coating menggunakan warna hitam. Kenapa kita menggunakan warna hitam? Nah, ini kan konsep awal dari kolam ini kan sebenarnya yang saya pengen ini adalah kolam minimalis ala industrial gitu guys. Nah, makanya semua beberapa finishing di sini saya menggunakan warna-warna gelap. Seperti misalnya untuk di bagian kanopi dan bagian tiang kanopinya di sini saya menggunakan warna abu-abu dan di sini menggunakan warna hitam untuk bata rosternya. Kemudian untuk di beberapa bagian di sini menggunakan batu andesit, kemudian kita kasih coating doff, jadi bukan yang mengkilap ya, tapi yang doff. Terus juga di bagian yang lain seperti chamber juga kita akan menggunakan cat berwarna hitam. Nah, ini kemarin ini masih basah guys ya, makanya enggak ada yang udah kering. Nah, tapi kaki saya yang kotor ternyata. Oh, ini bisa dilap. Nah, jadi, ini untuk teman-teman juga untuk sharing aja ya. Jadi untuk finishing kolam, teman-teman memiliki 3 opsi sih biasanya. Yang pertama itu menggunakan finishing acian semen aja, jadi dibiarkan begitu aja. Kemudian yang kedua menggunakan seramik atau keramik. Kemudian yang ketiga menggunakan cat. Nah, ketiga-tiganya itu sebenarnya sah-sah saja. Boleh-boleh aja teman-teman aplikasikan untuk sebagai finishing bagian kolam. Nah, tapi teman-teman harus pertimbangkan beberapa poin. Seperti misalnya, apabila teman-teman menggunakan finishing acian aja, itu sebenarnya dari sisi cost sangat murah karena nggak perlu diapa-apakan lagi, dibiarkan gitu aja. Toh juga nanti akan ketutupan lumut di bagian kolamnya. Tapi kalau menurut saya sih ya harus ada sih finishingnya, karena dari sisi estetika aja sih sebenarnya kan pasti di bagian di pinggir-pinggir bagian atasnya tetap aja kelihatan untuk aciannya. Tapi ya itu preference lagi buat teman-teman. Kalau saya pribadi lebih senang ada tambahan finishingnya lagi biar lebih estetik aja dari sisi visual. Kemudian opsi kedua, teman-teman bisa menggunakan seramik ataupun keramik. Nah, apabila menggunakan keramik, teman-teman harus pikirkan yang pertama dari sisi biaya, pasti akan sedikit membengkak lah untuk cost-nya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita menggunakan keramik, sama tadi prinsipnya yang pertama, tahu juga ketutupan lumut, ujung-ujungnya di bagian dasar kolam, ya nggak kelihatan juga keramiknya. Jadi ya sedikit useless lah. Kemudian apabila ada retakan ataupun mungkin bocor, akan sangat sulit untuk kita deteksi apabila kita menggunakan finishing menggunakan keramik. Nah, mungkin itu yang perlu teman-teman ketahui. Nah, yang terakhir finishing menggunakan cat. Kalau finishing menggunakan cat, biayanya pasti lebih murah dibandingkan menggunakan finishing menggunakan keramik. Nah, dari segi estetika, visual juga akan lebih bagus sih menurut saya. Dari tampilannya lebih rapi aja gitu, kelihatannya seragam gitu apabila kita menggunakan finishing menggunakan cat. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi, yang mana yang lebih baik? Sebenarnya nggak ada yang haram ya, ataupun nggak ada yang dibilang lebih baik. Nah, itu lihat tergantung lagi preference masing-masing aja guys. Nah, kalau saya lebih senang aja menggunakan cat. Nah, kemudian sekarang untuk pemilihan warna. Ada nggak sih untuk pemilihan warna khusus untuk kolam koi? Nah, sebenarnya kalau untuk pemilihan warna itu sebenarnya preference juga ya teman-teman ya. Jadi
teman-teman yang biasa pilih untuk finishing cat itu ada yang menggunakan warna hitam, ada juga yang menggunakan warna biru, ada yang menggunakan warna hijau. Nah, itu terserah teman-teman. Tapi sebenarnya kenapa kita memilih warna tersebut itu sebenarnya ada tujuannya, ada tujuan khusus. Misalnya, kenapa kita memilih warna hijau? Karena ingin membuat warna dari ikan koi itu kontras. Seperti misalnya di farm-farm di Jepang. Nah, ada beberapa farm di Jepang menggunakan warna base kolamnya itu ada yang menggunakan warna hijau. Seperti di farm Shinoda kalau nggak salah ya. Itu menggunakan warna hijau karena ingin menonjolkan warna merah dan warna hitam dari ikan koinya, hitsurinya. Nah, itu dia kenapa alasannya. Biar hitsurinya itu kontras banget untuk warna merah dan suminya agar terlihat lebih menonjol si warna koinya. Nah, seperti juga untuk di Omosako. Kenapa menggunakan base kolamnya itu rata-rata menggunakan warna biru karena ingin menonjolkan warna shiroji dan juga warna hitam dari ikan koinya. Nah, untuk teman-teman penghobi, kalau saya boleh rekomendasikan itu adalah warna hitam. Kenapa warna hitam? Warna itu sebenarnya netral ya guys ya. Karena untuk di shiroji masuk, kemudian untuk di beni masuk, ataupun di masuk atau warna merah masuk. Jadi apabila teman-teman memiliki warna kuning juga masuk. Jadi apabila teman-teman memiliki ikan koi ya jenisnya campur-campur gitu, ya mending menggunakan warna hitam karena lebih netral untuk di semua jenis ikan koi. Nah gitu guys. Nah itulah alasannya kenapa saya milih warna hitam ya, karena nggak cuman satu atau dua jenis ikan koi aja yang saya akan keeping di kolam ini. Seperti itu. Tapi kembali lagi ini benar-benar preference lagi ya guys ya. Teman-teman mau pilih warna biru, warna hijau, ataupun warna hitam, boleh, sangat dibolehkan. Nggak ada haram sama sekali di ketiganya. Ataupun menggunakan warna lain silakan. Tapi ya cuannya itu tadi, ingin membuat kontras aja warnanya, makanya menggunakan warna-warna tersebut. Nah ini mamangnya sampai masuk nih ke bagian baki shower untuk cat. Kayaknya Ford banget, kasihan. Oke, nanti selanjutnya untuk pengaplikasiannya, cara-caranya segala macam nanti kita akan lanjutkan di kolam utamanya. Nah, sekarang untuk proses pemilihan catnya seperti apa. Nah, kalau boleh saya sharing, untuk pemilihan cat bagi saya tuh cuman butuh dua hal penting. Yang pertama itu adalah cat tersebut aman untuk ikan koi ataupun ikan yang ada di kolam tersebut. Kemudian yang kedua, cat tersebut memiliki daya rekat yang kuat. Nah, kebetulan di sini kita dapat ini nih guys, dapat produk dari Vogon Stone Chip. Nah, terima kasih sebelumnya untuk Kakak admin udah ngirimin produknya untuk kita coba langsung di kolam. Nanti kita akan review hasilnya seperti apa. Nah, untuk Vogon Stone Chip ini mengklaim bahwa produknya ini sangat aman untuk ikan koi ataupun ikan jenis lainnya apabila kita aplikasikan di kolam tersebut. Nah, karena apa? Di sini kita bisa lihat bahan dasar dari cat ini menggunakan bahan dasar air ataupun menggunakan water base. Nah, jadi aman karena tidak menggunakan mungkin bahan-bahan kimia yang berbahaya untuk ikan koi. Nah, kemudian yang kedua, ini daya rekatnya cukup kuat. Jadi Vogon Stone Chip ini mengklaim walaupun di arus deras itu kualitas catnya nggak akan mengelupas ataupun mengelotok atau menggembung. Nah, tapi untuk hal itu nanti kita akan buktikan nanti pada saat kolam ini running
sekitar 3 bulan, 6 bulan, setahun, dan seterusnya. Kira-kira apakah cat ini benar-benar aman? Nanti kita lihat ya guys ya. Makanya kita akan benar-benar review jujur. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pengaplikasian untuk Vaughan Stone Chip ini kan isinya 1 liter. Nah, untuk campurannya karena dia udah water base, ini cukup dicampur dengan 10% dari 1 liter itu, berarti nambah kan 1 liter berarti nambah 100 ml. Jadi kita cukup nambahin 100 ml air. Nanti kemudian diaplikasikan di kolam. Itu bisa 2 layer ataupun 3 layer. Nah, 1 botol Vaughan Stone Chip ini bisa kita aplikasikan untuk luas permukaannya itu 8 meter persegi. Jadi kalau 8 meter persegi ya, misalnya kalau kita aplikasikan di kolam ini kan tingginya sekitar 1,6. Kemudian panjang ke sana ini untuk dinding kiri kanannya dulu nih. Dinding kiri kanannya ini panjangnya sekitar 3 meter sampai 3,2. Kita bulatkan aja 3 meter. 3 meter 1,5 atau 1,6. Kemudian berapa kali berapa ya? Ya udahlah, hitung sendiri aja guys ya. Nanti kita habis berapa, antara perkiraan sini habis 5 botol ya. Pokoknya itulah luas permukaannya. Otak udah nggak sanggup nih kayaknya hitung matematikanya nih. Pokoknya seperti itu hitungannya, 8 meter persegi untuk 1 botol Vaughan Stone Chip ini. Oh ya, untuk tambahan juga, sebelum pengaplikasian cat ini sebaiknya untuk permukaan dinding kolamnya itu di-amplas terlebih dahulu ya Mang ya. Biar nanti hasilnya bisa maksimal. Dan bagian-bagian yang di sudut-sudut kita bersihin semuanya. Nanti ini biar hasilnya benar-benar maksimal. Oh iya, hal penting juga, Vaughan Stone Chip ini mengklaim juga bahwa ini cepat kering ya. Untuk pengaplikasiannya cepat kering, sekitar 2 jam itu udah kering dan sudah bisa diisi air. Nah, katanya seperti itu, tapi kalau saya sih nanti mungkin tunggu sehari dulu aja kali ya, baru kita isi air ya. Biar benar-benar yakin kering semuanya, aman semuanya, baru kita isi air. Nanti kita akan langsung juga akan masukkan ikan setelah dicuci dulu, tapi ya dicuci segala macam karena kan masih ada alkalinya segala macam. Oke, mungkin itu aja sambil kita tunggu mamangnya nyelesain pengecetan di bagian kolam utama. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan kaya raya.